Saudara, debat antar calon presiden malam tadi menampilkan sejumlah momen di mana ketiganya saling bertanya dan saling menyangga, bahkan kadang dengan kritik tajam. Lalu, apakah debat malam tadi bisa menjadi salah satu faktor bagi para pemilih untuk lebih memantapkan pilihannya? Kita bahas siang ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mbak. Ya, debat kemarin sudah berlangsung begitu ya. Apa saja yang Anda garis bawahi dalam debat perdana kurang lebih selama 2 jam ini? Saya kira overall semua calon itu sudah mengekspos semua visi misi, semua diskursus politik yang selama ini memang benar-benar ditunggu oleh publik ya. Kalau kita membaca secara umum kan visi misi yang sudah didaftarkan di KPU itu kan tidak bisa disampaikan secara terbuka. Semalam itu semacam rangkuman singkat dari visi misinya Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto terkait apa saja yang akan mereka lakukan terkait dengan isu-isu strategis tentang demokrasi, tentang HAM, tentang pemerintahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang paling tampak. Mas Nah, Adi? yang kedua untuk sebuah debat pertama, saya kira semalam sudah menunjukkan satu perdebatan yang menurut saya memancing keriuhan dan ini memancing adrenalin dari berbagai dengan debat antara Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto terkait dengan kondisi politik di Indonesia. Ya, halo Mbak. Ya, tadi Halo, audionya agak terputus. Silakan dilanjutkan, Mas Adi. halo, halo. Ya, halo, Mas Adi. Oke, baik. Saat ini kami dalam dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik untuk membahas bagaimana jalannya debat perdana Pilpres yang kemarin tampil adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Debat berlangsung hangat dan juga seru, tidak hanya menyampaikan visi misi, ketiga calon presiden ini juga eh, memberikan tanggapan dan sanggahan. Kami kembali tersambung bersama dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi, nampaknya tadi ada gangguan untuk audio. Semoga ini lebih baik saat ini. Kami lanjutkan pertanyaannya, Mas, dari format debat semalam. Apakah ada yang harus disempurnakan? Saya kira soal waktu yang mesti diberikan lebih banyak kepada masing-masing calon ya untuk mengekspos semua pertanyaan dan jawaban-jawaban yang belum tuntas. Karena bagi saya ada pertanyaan yang nggak tuntas, Mbak. Misalnya terkait dengan bagaimana terkait dengan putusan MK-MK. Ini kan perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup substantif, baik dari segi etik ataupun dari segi hukum. Cuman karena perdebatannya 3 sampai 4 menit, jadi tidak tuntas dan tidak kelima. Termasuk soal misalnya terkait dengan pelanggaran dan isu HAM masa lalu yang selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo Subianto itu kan juga tidak tuntas. Mhm. Karena waktu yang cukup sempit dan cukup mepet. Nah, bagi saya itu menarik sebenarnya kalau diekspos cukup luar biasa dengan waktu yang saya kira memang jauh lebih banyak proporsi pembicaranya. Termasuk juga misalnya terkait dengan perdebatan kondisi demokrasi yang saya kira cukup panas, menguji adrenalin antara Anies dan Prabowo dan para pendukungnya terkait dengan kondisi demokrasi yang menurut Anies tidak baik-baik saja. Tapi kata Prabowo, kalau tidak baik-baik saja Anda tidak mungkin bisa jadi gubernur di Jakarta. Ini bagi saya menarik kalau kita preteli satu persatu masing-masing calon presiden ini menarasikan secara komprehensif apa yang mereka sampaikan. Kalau boleh usul sebenarnya debat selanjutnya itu tidak terlampau memainkan isu yang cukup banyak, Mbak. Cukup satu ataupun dua isu tapi dibahas secara detail. Mhm. Ini saya kira akan mempertajam gagasan visi misi dan apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat ini untuk mempertandingkan diskursus mereka sebagai calon presiden di 2024. Dan bahkan kalau bisa debatnya itu jangan di tempat terbuka ataupun di hotel. Ada satu ruangan yang sengaja disiapkan oleh KPU misalnya ukurannya 4x4 ataupun 5x5 yang isinya cuma antar pasal calon dan moderator. Jadi biarkanlah mereka itu berdebat satu sama yang lain kayak diskusi kelas dan Mhm. mereka ini menyampaikan semua eksposur kepentingan dan visi misi politiknya. Kalau semalam kan kelihatan kaku, diatur lalu lintas pembicaraannya, 3 menit harus berhenti, pembicaraan-pembicaraannya juga tidak boleh keluar dalam konteks. Bagi saya adalah memperdalam satu isu tertentu, misalnya terkait dengan ekonomi, itu dituntaskan dalam waktu 2 jam, itu akan sangat kelihatan siapa sebenarnya capres itu yang punya gagasan yang sangat orisinal. Inilah yang saya kira kalau masih ada ruang dan Mhm. waktu bagi KPU
untuk memperbaiki bagaimana kualitas dan format yang akan mereka tampilkan di sisa perdebatan nantinya selama 4 kali itu. Ya, Mas Adi, tadi Anda sampaikan juga memacu adrenalin begitu ya, berlangsung hangat dan seru, saling sindir banyak terjadi, Anda singgung, tapi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Apakah Mas Adi, ide-ide atau gagasan visi misi ini bisa tetap sampai ke publik pada debat semalam? Ya saya kira pasti sampai Mbak, karena yang sebenarnya menjadi ramai dalam perdebatan itu adalah debat pasca debat, terutama yang dilakukan oleh para tim ses, pada tim relawan dan tim pemenangan mereka yang mencoba untuk mengamplifikasi bahwa jagoan mereka lah yang paling mantap dalam perdebatan semalam, sementara jagoan yang lain itu tidak oke. Kan kalau mau jujur sebenarnya perdebatan yang kurang lebih 2 jam semalam itu tidak terlampau penting, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh tim sukses menarasikan wacana yang mereka sampaikan itu sampai kepada masyarakat sesuai dengan selera mereka dan kemudian dikapitalisasi sebagai kebahagiaan untuk memobilisasi dan mendapatkan dukungan politik. Misalnya bagi pendukung Anies semalam, pasti yang dikutip itu adalah serangan-serangan terbukanya Mhm. terkait dengan kritikannya kebijakan Jokowi tentang IKN, tentang demokrasi, dan Anies pasti di-profiling sebagai sosok yang dinilai siap dengan kubu perubahan. Itulah yang kemudian akan diinjeksi kepada pemilih. Begitupun dengan kubunya Pak Prabowo Subianto, yang ditampilkan adalah potongan-potongan video di mana Pak Prabowo itu akan dikesankan sebagai sosok yang paling banyak diserang dan paling banyak dikeroyok Mhm. baik oleh Ganjar ataupun Anies. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Prabowo mampu memberikan jawaban yang baik dan sekaligus serangan-serangan balik kepada dua kritikusnya itu. Kan itu yang sebenarnya disampaikan kepada pemilih untuk menegaskan Prabowo ini adalah sosok yang tidak pernah menyerang, selalu menjaga kerukunan dan kedamaian dalam perdebatan-perdebatan. Begitupun dengan Pak Ganjar, pasti yang diamplifikasi adalah sosok ketenangannya, bicaranya runut, sistematis, dan sangat tekstual. Ini yang akan mereka sampaikan kepada pemilih. Inilah pemimpin yang nggak suka ribut, inilah pemimpin yang tutur bahasanya santun dan kalem. Dan pemimpin masa depan adalah mereka yang tidak terlampau memancing keributan-keributan. Kan potongan-potongan video ini yang saya kira ditambahkan kalimat-kalimat oleh para pendukung masing-masing calon untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Oleh karena itu bagi saya memang perdebatan semalam menarik. Gitu, Mhm. ya. Ya, Dalam ibarat banyak menurut saya akan mengubah bagaimana persepsi publik terkait dengan 3 calon ini. Ibarat bermain bola, ada yang menyerang, ada yang bertahan, setiap segmennya ini dilakukan masing-masing calon presiden ya, ada dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies. Dalam debat kemarin juga banyak ya dilontarkan narasi-narasi terkait dengan demokrasi, salah satunya adalah bagaimana terpilihnya Pak Anies Baswedan ya, yang meminta restu kepada Pak Prabowo yang diusung oleh Gerindra ketika menjadi gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, Mas Adi, dan tetaplah bersama kami, saudara. Kompas Siang akan kembali untuk Anda. Dalam debat, Anies Baswedan bilang saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Menanggapi pernyataan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan Anies menjadi gubernur DKI adalah contoh berjalannya demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay?
seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Saat ditanya oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengenai masalah pembangunan IKN, Anies Baswedan memberikan tanggapannya yang menyatakan agar jika ada masalah di Jakarta, maka jangan ditinggalkan, tetapi harus diselesaikan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Dan kita lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Mas Adi, tadi kami hadirkan bagaimana saling serang begitu ya calon presiden dalam debat perdana kemarin. Salah satunya ini mengenai proses demokrasi yang dianggap ini sudah tidak ada lagi begitu ya. Masyarakat kurang percaya terhadap demokrasi. Tapi ditanggapi oleh Pak Prabowo dengan menangnya atau Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu yang didukung oleh oposisi. Nah ini bagaimana nih Mas? Ya inilah pentingnya debat, harus mempersiapkan bagaimana substansi dan kepiawaian dalam mengolah bahasa dan tata kata. Kan Anies dari dulu memang selalu mengkritik bagaimana performa demokrasi di Indonesia kita yang dinilai turun. Yang dibicarakan Anies itu adalah potret dan proses demokrasi secara umum. Misalnya soal kebebasan berekspresi, ada kelompok-kelompok aktivis mahasiswa dan kelompok muda yang dinilai memberikan statement-statement kritis tapi diperlakukan kurang baik misalnya. Itu kan yang selalu diulang oleh Anies. Tapi bagi Prabowo Subianto, Anies itu jangan mengeneralisasi persoalan-persoalan tentang demokrasi. Karena Anies bisa sampai hari ini termasuk jadi gubernur di DKI Jakarta adalah melalui proses-proses demokrasi yang cukup terbuka. Dan bahkan kalau Jokowi katanya dianggap diktator, Anies nggak mungkin jadi gubernur di Jakarta. Ini kan sebenarnya bagian dari silat lidah, ini bagian dari perang terbuka antara Anies dan Prabowo Subianto. Tapi satu hal poinnya, ini kan mengkonfirmasi bahwa Anies itu adalah kubu perubahan yang selama ini mengkritik bagaimana indeks demokrasi kita di Indonesia itu tidak baik-baik saja, tapi dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat, terutama kelompok-kelompok aktivis yang seringkali mendapatkan gangguan. Tapi bagi Prabowo Subianto jangan pernah menjernalisasi persoalan demokrasi. Karena kalau bicara tentang demokrasi tentu cakupannya banyak. Misalnya tentang kompetisi yang sehat, kemudian siapapun di negara ini itu boleh menjadi pemimpin publik, termasuk Anies yang jadi gubernur dan mungkin bisa jadi calon presiden di Republik ini. Kan ini yang sepertinya adalah yang menurut saya bagaimana kematangan dari dua calon ini kemudian dipertontonkan kepada publik. Bagi saya sama-sama rasional, karena Anies tentu saja tidak bisa mengeneralisasi tentang demokrasi kita yang nggak baik.
Tapi dalam konteks penyampaian aspirasi mungkin iya. Tapi dalam konteks demokrasi elektoral, siapapun boleh maju, termasuk Anies yang tidak punya partai, tapi saat ini bisa maju, diusung oleh partai politik. Saya kira itu adalah fakta politik yang juga tidak bisa dibantah oleh Anies Baswedan. Makanya yang diperdebatkan semalam itu adalah bagaimana antara kubu Anies dan kubu Prabowo ini saling perang-perangan secara terbuka, Kak. Membangun argumen, membangun narasi yang menurut mereka ya cukup rasional dan dua-duanya benar bagi saya. Mhm. Menarik ya bagaimana gagasan ini disampaikan dalam debat perdana kemarin. Tidak hanya soal demokrasi Mas Adi, ada juga yang menjadi sorotan dan menarik untuk kita bahas ini terkait dengan IKN. Ada Pak Anies dan juga Pak Ganjar yang juga saling menjawab begitu ya. Nah ini bagaimana tanggapan Anda melihat bagaimana jawaban Pak Anies terkait dengan IKN? Ya, dari dulu Pak Anies itu tidak pernah tegas bicara tentang IKN, apakah lanjut ataupun tidak. Pasti ujung-ujungnya itu adalah Anies mengkritik tentang pembangunan IKN yang dianggap ugal-ugalan. Dana yang cukup besar, dana yang cukup berlimpah. Kenapa tidak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih konkret tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kemiskinan, tentang infrastruktur gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika ditanya apakah Anies akan lanjut IKN atau tidak hitam putih. Padahal di tagline salah satu partai pengusung mereka, PKS khususnya, mereka mengatakan kalau Anies menang, kalau PKS menang, ibu kota tetaplah di Jakarta, tapi bukan di Kalimantan. Bagi saya, Anies sebenarnya tidak perlu lagi menyembunyikan soal IKN. Bilang aja itu tidak tepat, bilang saja itu proyek ugal-ugalan. Kalau Anies jadi presiden tidak akan dilanjutkan. Ini yang saya kira bagi saya ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, sepertinya Anies tidak menyampaikan ini secara terbuka karena hati-hati betul takut dianggap melukai teman-teman di Kalimantan dan takut tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup luar biasa karena dianggap menghambat dan bahkan menolak pembangunan IKN di situ. Tapi pada saat yang bersamaan dengan cara menolak IKN inilah sebenarnya Anies akan mengakumulasi dari kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang selama ini kecewa dengan Jokowi, salah satu kebijakannya yang kemudian memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan sana, Mbak. Mhm. Jadi ini saya kira memang kalau bicara tentang IKN sampai kapanpun Anies itu tidak akan tegas, tidak akan hitam dan putih karena untuk menyelamatkan elektoralnya, terutama di basis-basisnya di Kalimantan sana. Tapi pada saat yang bersamaan kalau mau jujur, para pendukung yang lain, ya Anies ini sebenarnya menolak betul soal IKN yang dianggap tidak betul, proyek ambisius, dan dianggap tidak terlampau realistis karena membebani anggaran yang cukup luar biasa. Oke, debat perdana kemarin sudah berjalan, saling tukar gagasan, saling sanggah dan juga mempertanyakan begitu ya pandangan dan juga hal-hal yang akan diambil. Nah, Mas Adi ada juga gimmick-gimmick bagaimana mungkin yang paling banyak gimmick ini narasi yang muncul ya dari Pak Prabowo misalnya menyampaikan sorry ya gitu ya. Ada juga come on Mas Ganjar. Nah, ini apakah ini juga bagian dari serunya, pentingnya sebuah debat capres atau ini memang hanya bumbu-bumbu dalam debat capres menjelang pemilu nanti, Mas Adi? Bagi saya ini adalah satu perubahan yang cukup signifikan yang terjadi pada Prabowo Subianto. Dulu kalau kita melihat Prabowo dalam perdebatan 2014-2019, memang kelihatan sangat tegang dan kaku. Pilihan-pilihan katanya juga cukup sakit dan sangat tricky. Tapi dalam debat 2024 kali ini, Prabowo itu kan profiling politiknya totally different. Sangat humble dan sangat humanis dan seringkali misalnya mengeluarkan statement-statement yang informal. Kalau mau jujur sebenarnya perdebatan semalam itu adalah forum formal di mana diksi dan pilihan katanya juga formal. Prabowo misalnya ngomong aku ya, Mas Anies, Ganjar disebutkan dengan bahasa-bahasa keseharian yang sebenarnya bahasa informal sebagai satu penegas bahwa Prabowo itu sudah berubah, tidak seperti yang dulu. Komunikasi politiknya cair, humanis, humble, dan jauh lebih komunikatif dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Tapi ingat, kalaupun toh itu disebut sebagai sebuah gimmick, dianggap sebagai bahasa komunikasi politik yang berubah, tapi ada satu penegasan yang cukup luar biasa di Prabowo. Seringkali dimention dan berulang-ulang. Prabowo mengatakan saya ini rela mati demi bangsa dan negara. Saya pertaruhkan nyawa saya itu untuk bangsa dan negara. Jadi sekalipun ada nuansa gimmicknya dari pernyataan-pernyataan Prabowo, tapi kalimat-kalimat penegas bahwa Prabowo itu akan menghibahkan seluruh kehidupan dan matinya untuk bangsa Indonesia, itu adalah satu konklusi betapa Prabowo itu cukup serius akan menangi bangsa Indonesia kalau terpilih jadi presiden Republik Indonesia.
Itulah khas Prabowo, bicaranya hitam putih, saklek sekalipun gaya komunikasi dan bahasanya berbeda. Tapi soal komitmennya memajukan Indonesia menurut Prabowo itu tak bisa didawar. Prabowo merasa tak punya apa-apa, yang dia punya adalah bagaimana semangat untuk membuat Indonesia itu maju, mempertaruhkan darah dan air Baik. matanya untuk bangsa dan negara. Itulah Prabowo yang saya tangkap semalam. Iya, menarik sekali. Kita nantikan juga bagaimana nanti jalannya debat yang kedua dengan tema yang berbeda. Apakah ini juga cukup untuk merebut suara swing voter yang belum menentukan pilihan pada capres nanti pada pemilihan umum atau pilpres di 2024. Terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung di Kompas Siang pada hari ini.